Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga kesehatan, kebaikan selalu menyertai kita. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar dan berdiskusi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau sering disingkat RPPM. Sebelum kita mulai diskusi kita pada hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut pembahasan selengkapnya. Pengertian RPPM. RPPM atau rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan adalah perencanaan kegiatan yang disusun untuk pembelajaran selama 1 minggu. Jadi, RPPM ini adalah sebuah rencana kegiatan yang akan dilakukan selama satu minggu. RPPM disusun dan dijabarkan dengan mengacu pada program semester atau prosem. Jadi dalam membuat RPPM ini harus disusun berdasarkan program semester yang sudah dibuat. Karena RPPM ini dijabarkan dari program semester. Kemudian RPPM dibuat sebanyak 17 minggu setiap semester. Karena jumlah minggu efektif dalam satu semester itu adalah 17 minggu, maka RPPM pun dibuat sebanyak 17 minggu, artinya 17 RPPM. Lantas apa saja komponen-komponen RPPM? Begitu ya. Ada 4 komponen yang harus diperhatikan oleh guru ketika ingin menyusun RPPM. Yang pertama, identitas program layanan. Jadi identitas program layanan yang pertama. Yang kedua, kompetensi dasar atau KD yang dipilih. Yang ketiga, materi pembelajaran. Dan yang keempat, rencana kegiatan. Jadi ada 4 komponen dalam RPPM. Yang pertama, identitas program layanan. Ya, ini apa saja yang harus ada dalam identitas program layanan? Ya, yang pertama, memuat nama satuan PAUD. Jadi ada nama lembaganya. Contohnya ya, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan TK ya, Amal Bunda misalnya. Nah, itu memuat nama satuan PAUD. Yang kedua, menuliskan semester, bulan, dan minggu yang keberapa. Artinya dalam RPPM yang termuat dalam identitas program layanan itu ada semester berapa, bulan keberapa, dan minggu keberapa. Kemudian yang ketiga, tema subtema diambil dari tema subtema yang disusun di program semester. Artinya ada tema dan subtema, di mana tema subtema ini diambil dari program semester. Yang ketiga, ada kelompok usia anak atau kelompok usia layanan anak ya, dengan kelompok sasaran program. Misalnya ya, kelompok B usia 5 sampai 6 tahun begitu.
Kemudian yang berikutnya ada alokasi waktu. Alokasi waktu ini tergantung usia. Misalnya usianya 4 sampai 5 tahun gitu ya, atau 5 sampai 6 tahun usia TK itu waktunya 1 minggu 900 menit gitu ya. Nanti kalau usia playgroup berapa? Nah, itu tinggal nanti dikalikan. Misalnya kalau per minggunya itu 100 ya, 50 menit kali berapa hari kan begitu. Jadi, ini adalah identitas layanan atau identitas program layanan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi dasar yang dipilih. Nah, di sini apa saja yang perlu diperhatikan dalam kompetensi dasar yang dipilih? Yang pertama, KD yang ditetapkan dalam RPPM harus sesuai dengan KD yang sudah ditetapkan di program semester. Jadi kalau kemarin teman-teman itu sudah membuat program semester, maka itu sebagai acuan untuk membuat RPPM, termasuk dalam menentukan KD. Yang kedua, KD yang diambil sesuai dengan tema yang sudah dialokasikan. Jadi misalnya ini temanya apa? Ya, minggu pertama itu ya temanya diri sendiri, subtemanya apa? Identitasku misalnya ya. Nah, itu harus disesuaikan. Kemudian yang ketiga, komposisi kompetensi dasar yang diambil mewakili seluruh program pengembangan, mulai nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Gitu ya. Yang berikutnya, KD untuk subtema atau sub-subtema dapat diambil seluruhnya atau hanya sebagian dari KD yang ada di tema. Jadi KD itu tidak harus dituliskan semua, begitu ya. Boleh memilih yang sesuai kira-kira yang mana, begitu. Kemudian yang selanjutnya, KD yang sudah dipilih dapat diulang kembali untuk digunakan di tema lainnya. Jadi KD ini bisa digunakan lagi. Artinya satu KD itu bisa digunakan beberapa kali. Yang terpenting adalah KD ini adalah untuk menggambarkan ya tujuan dari pembelajaran. Kemudian yang ketiga atau yang selanjutnya, penulisan KD dapat dituliskan dengan urutan angka atau ditulis secara utuh ya. Jadi misal kalau ditulis secara utuh ya misalnya tujuan belajarannya untuk apa setelah mengikuti kegiatan nanti anak bisa apa begitu. Tetapi lebih enaknya ditulis menggunakan kode angka saja. Kemudian yang terakhir untuk kompetensi dasar yang dipilih yaitu penempatan KD dapat masuk ke dalam kolom atau ditulis di atas setelah identitas program layanan tadi. Ini lebih ke formatnya ya, tapi nanti contohnya kita masukkan ke dalam kolom supaya mempermudah ya dalam mengidentifikasi. Yang berikutnya, yang ketiga adalah materi pembelajaran. Apa saja yang perlu dituliskan dalam materi pembelajaran? Yang pertama, materi pembelajaran diambil dari materi pembelajaran yang sudah dijabarkan di KTSP. KTSP itu apa? Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Artinya di sini ada materi pembiasaan dan ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu apa? Materi yang berkaitan dengan 6 aspek perkembangan gitu ya. Yang berikutnya, banyaknya materi pembelajaran yang diambil disesuaikan dengan kemampuan belajar anak. Jadi materinya apa yang akan diberikan, misalnya mengenal balok, begitu ya. Kemudian mengenal angka atau mengenal huruf, ya itu disesuaikan dengan kemampuan belajar anak. Nanti bisa dilihat di
STTPA ya, standar tingkat pencapaian perkembangan anak, itu ada nanti materi-materi untuk nilai agama moral apa, fisik motorik apa, kognitif apa, nah nanti tinggal disesuaikan di sana. Kemudian yang ketiga, materi pengembangan sikap dimasukkan ke dalam SOP ya. Ini pengembangan sikap. SOP itu satuan operasional prosedur dan menjadi pembiasaan yang diterapkan sehari-hari sepanjang tahun. Misalnya SOP-nya apa? Ya, mulai dari sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya, sebelum sudah makan kita mencuci tangan, itu dibuat SOP. Kemudian yang keempat, materi pengembangan sikap yang telah dimasukkan ke dalam SOP terus diterapkan walaupun tidak lagi dicantumkan dalam RPPM, gitu ya. Yang berikutnya, materi pembelajaran dikaitkan dengan tema atau subtema atau sub-subtema. Jadi materi pembelajaran harus disesuaikan dengan temanya. Temanya tumbuh-tumbuhan ya temanya berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau temanya tentang rekreasi ya berkaitan dengan rekreasi, temanya berkaitan dengan binatang ya materinya berkaitan dengan binatang begitu. Misalnya apa? Contohnya anal binatang ya misalnya untuk mengenal apa macam-macam binatang ya nanti materinya bisa kolase, bisa itu kegiatannya ya materinya bisa menghitung misalnya menghitung jumlah binatang, kemudian mengenal warna binatang. Jadi semuanya dikaitkan dengan binatang gitu ya atau hewan. Kemudian yang berikutnya, materi pelajaran atau materi pembelajaran untuk satu tema atau subtema akan diulang-ulang sesuai dengan alokasi waktu RPPM untuk penguatan kemampuan anak. Jadi materi pembelajaran bisa juga diulang-ulang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Kemudian yang selanjutnya, materi pembelajaran dalam RPPM akan dibahas dan diulang-ulang selama 1 minggu. Ini materinya ya. Tapi kegiatannya nanti berbeda. Beda materinya sama tetapi kegiatannya berbeda. Yang berikutnya, yang terakhir, materi pembelajaran sebagai pengayaan pengalaman belajar bukan komponen yang harus dikuasai anak. Artinya materi di sini adalah dalam rangka untuk memberikan pengalaman belajar bagi anak, begitu ya. Kemudian yang keempat dari komponen RPPM yaitu rencana kegiatan. Apa saja yang harus ada di rencana kegiatan? Yang pertama, rencana kegiatan berisi beberapa rencana kegiatan yang dapat diikuti anak. Jadi, bentuknya apa? Ya, rencana-rencana kegiatan selama satu minggu. Yang kedua, rencana kegiatan harus menarik dan membolehkan anak-anak untuk memilih dari banyak kegiatan yang disiapkan guru. Maka kegiatan atau rencana kegiatan ini harus dibuat yang menarik sehingga membuat anak itu merasa senang ya dan tertarik untuk mengikutinya. Yang berikutnya, rencana kegiatan untuk 1 minggu harus bervariasi agar anak tidak bosan. Jadi 1 minggu itu kegiatannya ya berbeda-beda, jangan sama hanya mewarnai saja setiap hari maka anak akan bosan. Tapi kadang ada mewarnai, ada kolase, ada mungkin menjiplak, ada meronce, ya membuat bingkai. Jadi banyak kegiatan tuh anak sehingga tidak bosan. Yang berikutnya, jumlah kegiatan yang disediakan setiap harinya adalah 3-4 kegiatan berbeda. Ini dalam sehari gitu ya.
Sehingga dalam 1 minggu itu ya bisa antara 15 sampai 20 kegiatan. Untuk tetap menjaga minat belajar dan agar anak memiliki pengalaman belajar yang beragam, gitu ya. Yang selanjutnya, rencana kegiatan harus dapat mencerminkan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu ya mulai dari mengamati, menanya, menalar, mencoba, mengkomunikasikan, itu ya. Itu pendekatan saintifik. Yang berikutnya, rencana kegiatan memperhatikan model pembelajaran yang digunakan di setiap satuan PAUD. Jadi rencana kegiatan itu memperhatikan model pembelajarannya, apakah menggunakan kelompok, apakah menggunakan sentra, menggunakan area, atau mungkin masih klasikal, tapi sudah nggak ada klasikal itu ya. Jadi minimal ya model kelompok, begitu ya. Kemudian yang selanjutnya, rencana kegiatan untuk 1 minggu memberi pengalaman nyata anak dengan bermain balok, drama, alam, dan lain-lain. Jadi bermain balok, drama, alam ini usahakan ada di dalam rencana kegiatan. Yang selanjutnya, rencana kegiatan disesuaikan dengan tema atau subtema pembelajaran. Jadi inilah tadi ya pembahasan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM yang harus disiapkan oleh guru. Nah, berikut adalah contoh RPPM-nya. Jadi contoh RPPM-nya ada semester 1, bulannya September, minggunya ke-1. Nah, ini ya. Kemudian tema itu diri sendiri, subtemanya tubuhku. Kelompok B, kemudian usia 5-6 tahun, alokasi waktu 900 menit. Nah, ini KD-nya ya. KD-nya di sini ini pakai angka 1.1 itu berarti berkaitan dengan nilai agama dan moral. 1.1 ini juga sama berkaitan dengan nilai agama dan moral ya, berhubungan dengan sikap begitu ya. Kemudian 3.1 ini berkaitan dengan bahasa gitu ya. Kemudian 4.2 itu nanti berkaitan dengan kalau 4.2 itu berkaitan dengan sosial emosional. Jadi 6 aspek itu sebisa mungkin tergambar di dalam KD ini. Nah, materi pembelajarannya misalnya 1, tubuhku ciptaan Allah, doa sebelum dan sesudah belajar, ini berupa materi pembiasaan ya. Mencuci tangan, ini juga materi pembiasaan. Nama anggota tubuh, ini materi pembelajaran. Mengenal warna dan bentuk dan lain, dikembangkan sesuai kebutuhan atau disesuaikan dengan tema atau subtema pembelajaran. Rencana kegiatannya, 1. Membuat bingkai foto diri warna merah, kuning, hijau, dan biru. Nah, kemudian 2. Membuat kolase wajah diri. 3. Mewarnai anggota tubuh. Menggunting gambar anggota tubuh. Mencetak bentuk tubuh. Jadi ini sesuaikan dengan tema pembelajaran. Nah, minimal rencana kegiatan 1 minggu itu ada 15 kegiatan. Demikianlah tadi beberapa hal ya pembahasan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dari video ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.